Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang kamu rasakan ketika mantan yang sombong dan mengkhianatimu akan menikah denganmu. Ada 3 hal yang kita rasakan. Yang pertama, kita tetap mencintainya. Kita memaafkan pengkhianatannya. Rasa cinta di dalam hati kita tidak berubah jadi benci, apalagi berubah jadi dendam. Ya, kalau perasaan cinta itu berubah jadi benci, jadi dendam, bagaimana orang mau menikah kan? Nah, itu tanda yang sangat penting tuh, yang orang rasakan ya. Kenapa? Karena energi cinta ini adalah energi yang sangat kuat. Ya, yang akan menarik seseorang yang kita cintai untuk mendekat, yang memberikan kekuatan, stamina tanpa batas kepada seseorang yang mencintai untuk terus berusaha. Ya, jadi kita tetap mencintainya, kita tidak pernah membencinya, kita bisa menerima dan kita memaafkan ya segala pengkhianatan yang pernah dia lakukan. Nah, jadi ketika orang mencintai, cinta yang murni, bukan cinta yang nafsu. Ya, karena ada kan orang yang bilang mencintai, tapi yang muncul di dalam benaknya itu yang nafsu aja. Ini cinta yang murni. Ya, dan juga bukan cinta yang dipenuhi dengan keinginan untuk menguasai hartanya, bukan. Ya, kalau itu namanya matre. Ya, dan juga tidak ada kemarahan, kebencian, dan dendam di dalam hati kita. Maka ketika cinta yang murni itu yang kita rasakan, insya Allah itu tanda berjodoh. Nah, sekarang yang kita rasakan ini cinta yang murni atau cinta yang nafsu, yang terjebak kepada bayangan kecantikan atau kegantengan mantan, atau cinta karena harta, terjebak kepada bayangan hidup mewah jika menikah dengan mantan. Nah, kalau yang kita rasakan itu cinta yang murni, maka almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya, itu yang pertama yang kita rasakan. Yang kedua, firasat kita mengatakan mantan ini akan menikah dengan kita. Biarpun sekarang dia sombongnya luar biasa. Biarpun sekarang dia terus mengumbar, memamerkan kemesraannya bersama selingkuhannya. Biarpun dia pernah memanfaatkan kita, tapi kita mengatakan bahwa dia akan menikah dengan kita, ya. Karena firasat kita mengatakan demikian itulah, maka kita tadi tidak bisa membenci dia. Ya, kita tetap mencintainya, dan firasat kita itu ketika kita tanyakan juga kepada orang lain, karena kalau firasat kita sendiri kan bisa subjektif ya. Tetapi kita juga bertanya kepada orang-orang di sekeliling kita yang mengenal baik kita, mengenal mantan kita, misal orang tua kita yang tekun ibadahnya, atau mungkin kita punya guru ngaji begitu, punya ustadz ya,
Yang mengenal baik kita juga mengenal baik mantan, tempat kita curhat, tempat kita minta nasihat, tempat kita bertanya tentang berbagai hal, ya. Atau mungkin teman-teman kita yang saleh, semuanya mengatakan, kamu tenang aja, insya Allah mantanmu akan balik. Insya Allah, firasat kami mengatakan mantan adalah jodohmu. Ya, nah jadi tidak cuma firasat kita sendiri, tetapi juga firasat dari orang-orang yang saleh yang ada di sekeliling kita. Semua orang bisa punya firasat, tapi kalau orangnya tidak saleh, malas ibadahnya, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah berzikir, tidak pernah bersolawat, maka orang-orang yang tidak saleh tadi, firasatnya biasanya salah, ya. Tetapi orang-orang yang saleh, yang tekun ibadahnya, rajin sholatnya, rajin tahajudnya, rajin puasa sunnahnya, rajin berzikir, rajin bersolawat, rajin ngajinya, insya Allah orang-orang yang demikian firasatnya benar. Ya, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kepada firasat orang-orang yang beriman. Fa innahu, karena sesungguhnya, yanzuru binurillah, mereka melihat dengan cahaya Allah. Nah, itu keunggulan dari firasat orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan tekun ibadahnya. Jadi, kita yakin ya, firasat kita mengatakan mantan akan balik. Akan menikah nih dengan mantan. Nah, coba firasat itu kita tanyakan juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, tapi yang saleh ya. Yang paling mudah ya orang tua ya. Orang tua kan insya Allah ibadahnya sudah jauh lebih banyak daripada kita. Ibadahnya tekun ya. Juga firasat mereka itu akan menjadi doa yang baik untuk kita ya. Tapi kalau orang tua misal sudah berpulang semua, kita bisa bertanya kepada orang-orang yang saleh, misal teman kita ada yang saleh gitu, atau kakak kita yang juga tekun ibadahnya. Nah, kita bisa bertanya, apa firasat yang mereka rasakan tentang kita dan mantan. Dan yang ketiga nih, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Dan yang ketiga nih, kita juga yakin dalam doa-doa kita yang rasakan itu. Saat kita berdoa tuh, ada orang yang berdoa dengan keraguan. Ya, dia berdoa, misal agar bisa segera mendapatkan pekerjaan. Tapi hatinya sendiri ragu. Apa bisa ya dapat pekerjaan, wong orang di mana-mana misal sedang di PHK. Nah, hatinya sendiri ragu. Padahal dia punya skill. Ya, tapi ketika berdoa diliputi dengan keraguan. Tapi ketika kita berdoa agar mantan balik nih, hati kita saat berdoa itu merasakan mantan akan balik. Mantan adalah jodoh kita akan menikah dengan dia. Ya, maka insya Allah doa kita terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin
bahwa doa terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.